Bapak dan Ibu, hari ini di hadapan kita ada dua pegawai kita, pengabdi negara kita di bidang pendidikan, Pak Uya dari SMP 5 Purwakarta mengakhiri masa purna baktinya. Ya, karena beliau sudah mungkin lebih dari 30 tahun mengabdi, dari guru sampai dengan kepala sekolah, sudah berpindah-pindah tempat, pindah tugas. Begitu juga Ibu Sinarsi yang jabatan terakhirnya adalah pengawas di Kecamatan Cepaka, juga mengakhiri masa baktinya. Beliau berdua ini kita doakan mudah-mudahan seluruh amal kebaikannya, seluruh dedikasinya di dalam pendidikan menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Dan ke depan beliau kita doakan semoga selalu sehat, tetap bisa mengabdi di masyarakat sebagai insan pendidikan. Bapak dan Ibu, kemudian juga terutama untuk para kepala sekolah yang hadir, kami tegaskan kembali bahwa Kemdikbudristek itu program besarnya hari ini adalah bagaimana meningkatkan rapot pendidikan Indonesia yang kemudian nanti diterjemahkan, dilaksanakan menjadi rapot pendidikan kabupaten, diintervensi menjadi rapot pendidikan sekolah. Nah, ini episode ke-19, ada episodenya, episode Merdeka Belajar yang ke-19 tentang rapot pendidikan. Memang itu harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama harus dimulai bagaimana Ibu bisa mengenali apa itu rapot pendidikan, apa gunanya rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pendidikan karakter, ya Bu ya, pelaksanaan pendidikan karakter, dan sejauh mana bisa mengukur kompetensi pendidikan dasar di sekolah Bapak Ibu SD dan SMP. Mengukur kompetensi pendidikan dasar itu dua, yaitu dengan numerasi dan literasi. Ketika numerasi dan literasinya masih dalam tolak ukur yang rendah, maka perlu kita tingkatkan. Hari ini Kabupaten Purwakarta di atas rata-rata kabupaten yang sama itu baru kita unggul sedikit di pendidikan karakter, karena semua rapotnya saya nilai hijau warnanya, artinya kita sudah sudah baik, tapi namun demikian belum mencapai maksimal ke angka 3 pada angka maksimal. Untuk literasi dan numerasi semuanya harus didorong. Nah, ini juga kenapa sih rapot pendidikan itu menjadi tolak ukur? Sebab rapot pendidikan itu memotret, ya, memotret hal-hal yang komprehensif di sekolah Bapak Ibu. Ibarat kita mendetek badan kita, kalau kita general check up ke dokter itu melalui rapot pendidikan. Masuk dulu ke general check up, ada penyakit apa di dalamnya. Karena indikator yang diukurnya adalah indikator siswa melalui asesmen nasional, indikator guru melalui lingkungan belajar, dan indikator kepala sekolah melalui asesmen kepemimpinannya. Karena kepala sekolah juga dilakukan asesmen kan. Nah, di situ ketika sudah makhluk ke general check up, ibarat kita ke dokter melalui rapot pendidikan, akan ketahuan penyakit-penyakitnya. Setelah ketahuan, maka muncullah nilai merah. Apakah di numerasi, apakah di literasi, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita berikan terapi dan penyembuhan melalui kiat-kiat kita di Purwakarta, melalui insersi pendidikan IKN kita yang dikolaborasikan dengan 5 kebijakan bunga karakter di Kabupaten Purwakarta. Itu ya, bisa dipahami ya. Ini Pak Kabin nih, Kabin yang ada 4 ini dorong terus. Jangan sampai nggak ngerti kenapa sih penting sekali rapot pendidikan terus dikawal ini. Sebab dia akan memotret rapot Indonesia, memotret rapot Kabupaten Purwakarta, kemudian memotret rapot sekolah. Ya. Kemudian yang hadir di sini pengelola pos, pengelola kepegawaian tadi sudah disebutkan, kemudian pengelola aset itu sejalan. Karena tugas-tugas itu berkait-kaitan, tugasnya itu bersinggungan satu sama lain. Tidak mungkin sekolah berjalan dengan baik kalau perencanaan berbasis datanya, PBD-nya, tidak dikawal oleh pengelola pos. Tidak mungkin sekolah berjalan dengan baik kalau dalam bidang karakternya, dalam bidang
kelembagaannya tidak dikawal oleh PAUD dan Pendas. Tidak mungkin ini berjalan dengan baik kalau kompetensi gurunya tidak dikawal oleh PTK. Maka kerja semua, berikut staf yang ada di Dinas Pendidikan harus paham betul ketika ditanya di lapangan. Harus ngerti kenapa ada pendidikan 5 bunga karakter, kenapa harus ada rapor pendidikan, kenapa anak-anak sekarang asma nasionalnya hanya 45 anak untuk SMP, hanya 30 siswa untuk SD. Harus dijelaskan itu. Jangan sampai masyarakat bertanya, anak saya tidak ikut asmen, kenapa? Staf Dinas Pendidikan ketika ada di masyarakat harus menjelaskan. Karena ini sampel random oleh pemerintah pusat dan itu menjadikan tolak